Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa di-subscribe. Yuk, di-subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Jadi, aku mau minta maaf ya teman-teman karena jarang update video dan juga jarang balesin komen-komen kalian di YouTube aku. Tapi aku baca kok dan beberapa kalau sempat aku balesin. Nah, di video kali ini aku mau bahas jadwal CPNS dan P3K serta formasinya, baik itu formasi lembaga, Pemprov, Pemkot tahun 2021. Jadi, jadwal CPNS tahun 2021 yang sudah dipaparkan dalam dokumen rapat virtual tanggal 6 Mei diberitahukan bahwa rencana penerimaan pembukaan CPNS dan P3K untuk pengumuman seleksinya tanggal 30 Mei sampai 13 Juni. Untuk pendaftarannya bisa mulai pada tanggal 31 Mei sampai 21 Juni. Dan seleksi administrasi serta pengumuman hasil dari seleksi administrasi dimulai dari tanggal 1 sampai 30 Juni 2021. Nah, penerimaan CPNS dan P3K tahun 2021 ini juga masih ada masa sanggahnya. Jadi masa sanggah bisa dimulai dari tanggal 1 sampai 11 Juli 2021. Untuk teman-teman yang lolos dalam seleksi administrasi, maka bisa melanjutkan dalam pelaksanaan SKD CPNS CAT BKN-nya pada bulan Juli sampai September 2021. Dan pelaksanaan SKB CPNS dimulai dari September sampai Oktober 2021. Pengumuman akhir dari pelaksanaan SKB dan masa sanggahnya di bulan November 2021. Serta penetapan NIP calon pegawai negeri sipil tahun 2021 dilaksanakan pada bulan Desember 2021. Jadwal-jadwal itu masih dalam rencana dan belum diumumkan secara resmi oleh pemerintah. Jadi buat teman-teman selalu cek informasi CPNS-nya melalui kanal resmi pemerintah ya, karena tanggal-tanggal tersebut bisa saja berubah. Namun besar harapan dari kita semua semakin cepat pelaksanaan CPNS semakin baik juga kan. Jadi buat teman-teman sekarang yang lagi mempersiapkan CPNS, terus diperkuat pembelajarannya supaya nanti waktu udah mulai CPNS kita semua lancar dalam menjalaninya. Nah, ini dia formasi terbanyak CPNS dan P3K tahun 2021. Untuk formasi CPNS sendiri, formasinya kan ada 3 dari instansi pusat, tingkat provinsi, dan kabupaten ataupun kota. Untuk instansi pusat, paling banyak yaitu penjaga tahanan. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Kemenkumham itu selalu memberikan formasi paling banyak dan ini merupakan lulusan SMA. Yang selanjutnya yaitu analis perkara peradilan. Yang selanjutnya pemeriksa. Jadi ini pemeriksanya ada beberapa pemeriksa, bisa pemeriksa imigrasi, bisa pemeriksa ahli pertama. Jadi banyak pemeriksa-pemeriksa yang ada di instansi pusat. Selanjutnya analis hukum pertahanan dan selanjutnya perawat. Perawat ini juga banyak banget dibutuhkan sama instansi pusat. Selanjutnya di tingkat provinsi. Tingkat provinsi juga dibutuhkan tenaga kesehatan dan tenaga teknis ya. Untuk tenaga kesehatan, perawat, dokter, apoteker, prakamedis, bidan itu udah nggak asing lagi. Pasti dibutuhin tiap ada CPNS. Selanjutnya di formasi teknisnya, polisi kehutanan, pengelola keuangan, peranata komputer, pengelola perpustakaan, dan penyuluh pertanian. Ini juga masih umum di tiap CPNS juga pasti masih dibutuhkan banget. Nah, untuk tingkat kabupaten kota juga sama, tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Tenaga kesehatan juga sama, perawat, bidan, dokter, apoteker, peranata laboratorium kesehatan, masih berkisaran dengan itu, juga masih banyak dibutuhkan. Untuk tenaga teknisnya, yang dibutuhkan di tingkat kabupaten atau kota ini yaitu auditor, penyuluh pertanian, pengelola keuangan, pengelola pengadaan barang, jasa, dan polisi pamong praja, atau biasanya Satpol PP ya. Ini tahun ini masuk di tingkat kabupaten atau kota. Jadi buat teman-teman yang fokus ke CPNS, formasi-formasinya tadi udah disebutin ya, untuk instansi pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten atau kota. Dan jangan lupa diperhatikan juga untuk standar lulusannya ya, mau itu SMA, D3, D4, atau S1. Jangan sampai kalian salah milih formasi, karena ini salah satu
kemudahan lah untuk kalian yang lulusan D3, ada D3. Jangan salah ambil formasi. Nah, selanjutnya untuk formasi CP3K nih. Formasinya nih ada sama juga, instansi pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten kota. Untuk instansi pusat yang dibutuhkan sejauh ini penyuluh KB, penyuluh perikanan, penyuluh kehutanan, perawat, dan perencana. Untuk tingkat provinsi ada 3 nih, tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Kita tahu semua kalau tahun ini CP3K juga banyak untuk formasi gurunya. Jadi untuk provinsi sendiri, guru yang dibutuhin itu guru BK, guru TIK, guru matematika, guru penjas orkes, guru seni budaya. Nah, ini buat teman-teman yang udah masuk datanya di Dapodik ya, bisa daftar di tingkat provinsi guru. Ada beberapa guru nih yang dibutuhin dan ini peluang besar banget buat kalian. Untuk tenaga kesehatan sendiri hampir sama lah dengan yang di CPNS, masih dengan perawat, asisten apoteker, peranata laboratorium kesehatan, apoteker, dan bidan. Untuk tenaga teknisnya, peranata komputer, teknik jalan dan jembatan, instruktur, pengelola pengadaan barang dan jasa, dan penyuluh kehutanan. Di tingkat kabupaten kota juga masih sama di tenaga guru, tenaga teknis, dan tenaga kesehatan. Untuk tenaga gurunya yang dibutuhin nih banyak guru kelas, guru penjas orkes, guru BK, guru TIK, dan guru agama Islam. Untuk tenaga teknis yaitu penyuluh pertanian, arsiparis, peranata komputer, pengelola pengadaan barang dan jasa, dan pamong praja. Pamong praja juga ternyata ada di P3K ya teman-teman. Untuk tenaga kesehatannya juga sama, masih perawat, bidan, peranata laboratorium kesehatan, perekam medis, asisten apoteker. Buat teman-teman tenaga kesehatan nih, banyak banget nih tahun ini CPNS dan P3K ada juga semuanya. Jadi peluang teman-teman banyak. Semoga ini memudahkan kalian ya. Nah, itu tadi teman-teman untuk formasi terbanyak CPNS dan P3K-nya. Masih ada formasi-formasi lainnya, ini hanya sebagian aja formasi terbanyaknya, jadi masih ada formasi-formasi lain, jadi nggak boleh berkecil hati. Kita tunggu formasi resminya dari pemerintah untuk di tiap instansi, provinsi, dan kabupaten atau kotanya ya teman-teman. Semoga semua teman-teman di sini juga kebagian formasinya dari lulusannya juga S1, D3, D4, SMA juga banyak. Nah, untuk formasi CPNS dan P3K aku udah dapet nih dari lembaga, Pemprov, dan Pemkot. Aku udah dapet beberapa, cuma ini belum resmi ya teman-teman. Ini masih ajuan dari pemerintah, dari Pemprov, dari pemerintah kota juga. Jadi aku udah dapet kayak Badan Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, pemerintah kota Aceh, pemerintah kota Mojokerto, kayak gitu ya teman-teman. Aku udah dapat beberapa, jadi nanti aku share linknya di deskripsi, jadi teman-teman bisa lihat di sana. Bisa, ini cuman rencana ya teman-teman, jadi ini belum resminya belum keluar, tapi sejauh ini ya mungkin itulah yang akan keluar dari jurusan-jurusan kalian. Jadi bisa kalian incer nih dari sekarang jurusan kalian ada di mana. Bisa cek di deskripsi. Kalau kalian kurang jelas bisa DM aku di Instagram. Nanti Instagram aku masih aku taruh di deskripsi. Kalian gak usah follow aku, gak apa-apa. Jadi langsung DM aja, aku pasti bales, aku pasti baca. Jadi kalau aku sempat bales, aku balesin. Dan untuk yang materi SKD juga masih bisa, kalau teman-teman masih mau, bisa langsung DM di aku. Nanti aku kasih link share-nya untuk materi SKD buat kalian tambah-tambahan belajar. Mungkin sejauh ini itu aja informasi yang bisa aku sampaikan buat teman-teman ya. Sejauh ini cuman bisa kasih jadwal formasi dan formasi sementara yang aku dapat dari instansi pemerintah kota, pemerintah provinsi. Semoga informasi yang aku sampaikan ini bisa membantu kalian dalam memilih formasi yang tepat sesuai dengan lulusan jurusan kalian juga ya. Untuk link yang di deskripsi ini yang aku kasih itu
kalian bisa cek terus secara berkala karena nanti formasi-formasinya akan update terus. Kalau kalian bisa akses terus, itu bisa jadi data-datanya tuh naik lagi, maksudnya nambah lagi nih formasi dari pemerintah mana, dari kota mana, dari instansi mana, itu bakal masuk terus di situ sampai benar-benar pengumuman resminya gitu. Teman-teman jangan sekali 2 kali doang ngeceknya, jadi bisa secara berkala kalian cek 2 hari sekali, 3 hari sekali, karena pasti dari pihaknya akan terus update. Baik, terima kasih banyak bagi yang sudah nonton channel ini. Semoga informasi yang disampaikan bisa membantu ya. Terus support akun ini dengan cara di subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa berikan like dan share ke teman-teman kalian. Serta berikan pula kritik dan saran yang membangun di kolom komentar. Terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.